Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kami atas nama Majelis Jemaat Bethlehem Oisa Barat menyampaikan selamat hari Minggu. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Kebaktian hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Leonard Lakapu STH dengan tema merawat kemerdekaan dengan menjauhi permusuhan. Mari kita berpedoman pada liturgi yang ada, kita memulai kebaktian kita. Saat ini kita masuk dalam minggu keempat bulan kebangsaan yang kita rayakan sebagai anggota Gemit. Kita patut bersyukur karena telah merdeka 76 tahun dan kita perlu merawat kemerdekaan ini. Sambil berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Kita menyembah Tuhan. Pertolongan kita saat ini adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan dulu. Shalom. Saudara-saudara, Nats yang membimbing kita dalam kebaktian kita pada minggu pagi ini, kita baca bersama-sama dari surat Roma pasal 6 ayat 17 dan ayat 18. Roma pasal 6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Gereja, kau pun gereja, kita
kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Saudara-saudara, marilah bersama-sama kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha murah dan maha kasih, di hadapan kekudusan-Mu kami datang kepadamu dalam seluruh keberadaan kami. Kami sadar bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan tahu hati kami. Tuhan mengenal pikiran kami. Tuhan mendengar setiap kata yang keluar dari bibir mulut kami. Dan dengan jelas Tuhan melihat semua perbuatan kami. Kami mengaku kami telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami tidak mampu mengisi kemerdekaan yang Tuhan karuniakan kepada kami secara bertanggung jawab. Karena itu kami mohon, ampunilah kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah oleh-Mu berita anugerah yang disampaikan kepada setiap orang yang mau mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ajaib benar
olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaimu tetap selamanya. Saudara-saudara, karena anugerah Tuhan yang begitu besar, maka patutlah kita memuji Tuhan. Karena itu jemaat sekalian dipersilakan berdiri sambil kita bersama-sama secara berbalasan membaca Mazmur 98 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Saya membaca bagian yang keluar ke kiri dan jemaat membaca bagian yang masuk ke sebelah kanan. Mazmur 98, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Saat penyelamatan sudah dekat, Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat Keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi. Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan. Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Jemaat dipersilahkan duduk. Umat Tuhan yang diberkati, tiba saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang menyembah Engkau di tempat tahta-Mu yang kudus.
Di dalam kebaktian kami ini Tuhan, kami akan diperdengarkan kebenaran firman-Mu. Tetapi siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon Tuhan, urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami dapat mengerti, kami dapat memahami, terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu, terkhusus suara hati yang akan mengalir bagi kami. Kiranya Tuhan, dengan semua yang hamba-Mu sampaikan, kami dapat diberkati. Ya Allah ya Tuhan kami, ini doa dan permohonan kami. Dengar dan sambut kami, ampuni segala dosa kami. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Galatia 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 dengan perikop kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran? Lagi, ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia, dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiayanya juga? Sebab kamu demikian. Salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu, itu mengembirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercangkup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita, saudara dan saya, yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup kita. Haleluya. Shalom.
Salam dalam kasih Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang beribadah saat ini dalam gedung ibadah ini maupun juga yang mengikuti kebaktian ini lewat media YouTube dan radio. Di hari ini, saudara-saudara, kita tetap bersyukur meskipun di tengah-tengah pergumulan bahaya pandemi COVID-19, tapi kita jemaat Bethlehem Oisapa Barat, saya pikir kita sungguh diberkati Tuhan, sebab kita masih tetap dapat beribadah dengan menggunakan media yang ada. Saya melihat ada sejumlah jemaat-jemaat yang lain yang tidak bisa melakukan ibadah seperti yang kita lakukan seperti ini, lewat YouTube ataupun lewat radio dengan keterbatasan mereka. Karena itu dengan rasa syukur dan dengan penuh sukacita saya mengajak semua jemaat untuk kita tetap ada di dalam ibadah walaupun tidak bersekutu secara langsung di gedung ibadah. Terlebih karena kita mendapatkan kesempatan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita ada dalam perayaan bulan kebangsaan bagi warga Gemit khususnya, dan minggu ini adalah minggu yang keempat. Dalam ibadah kita hari ini firman Tuhan kita baca dari Galatia 5 ayat 1 sampai ayat 15. Dan kita diantar dalam sebuah tema yang berbunyi merawat kemerdekaan, menjauhi permusuhan. Saudara-saudaraku, berbicara tentang kemerdekaan, paling tidak saya mencatat ada dua untuk saya bagikan bagi kita. Merdeka yang pertama itu pengertian merdeka secara sosiopolitis, yaitu ya sama ya dengan perayaan kita baru-baru pada tanggal 17 Agustus 2021. Itu kita merayakan kemerdekaan kita secara sosiopolitis, artinya kita bebas dari penjajahan bangsa lain. Kita ada sebagai bangsa yang merdeka. Itu pengertian yang pertama. Pengertian merdeka yang kedua, saudara-saudara, kita juga bisa menemukan yaitu secara alkitabiah. Menurut Tuhan Yesus, dengan pengorbanan dan karyanya di kayu salib untuk menebus, membayar semua kutuk dosa dan menggantikan semua kejahatan kita di kayu salib, maka merdeka secara alkitabiah adalah kita bebas dari perhambaan dosa. Artinya dulu kita adalah hamba dosa. Saya, saudara-saudara kita semua. Dulu kita manusia ini tiap hari kita adalah tampil sebagai hamba dosa. Dan tiap-tiap hari kita hidup menuruti keinginan dosa. Dan Kristus mengajarkan kepada kita bahwa kita telah dimerdekakan. Kristuslah yang memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Rasul Paulus dalam surat Galatia yang kita baca pada saat ini kembali secara tegas juga mengajarkan kepada jemaat di Galatia tentang hal tersebut. Saudara-saudara, kita dapat melihat sedikit latar belakang keadaan jemaat Galatia waktu itu. Masih ada, rupanya masih selalu timbul ada sikap-sikap permusuhan. Masih ada muncul pertikaian-pertikaian. Dan dalam bahasa tadi pembacaan Alkitab kita bilang ada orang yang mau saling menggigit dan saling menelan dengan tujuan untuk mau saling membinasakan. Karena itu Rasul Paulus ingatkan bahwa mereka sebenarnya telah dimerdekakan. Mereka bukan lagi sebagai hamba dosa. Maksudnya bahwa kalau masih ada orang yang hidup di dalam permusuhan sehari-hari, pertikaian, saling menggigit dan lain sebagainya, itu berarti mereka belum merdeka sepenuhnya dan mereka masih ada di bawah perhambaan dosa. Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka untuk tidak boleh lagi
Tidak bisa lagi hidup dalam dosa yang membinasakan itu. Ada juga perdebatan tentang sunat. Ini sempat, ya ini tersirat juga dalam apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Sunat yang diperdebatkan pada waktu itu adalah yang masih bisa menyesatkan dan masih bisa mengaburkan pemahaman iman orang-orang percaya adalah masih ada orang yang memandang sunat itu perlu. Masih ada orang di Galatia yang memandang bahwa mengajarkan, ya, menasihatkan supaya sunat itu juga tetap harus dilakukan meski sudah percaya kepada Kristus, sudah menjadi murid Yesus. Dan di situ Rasul Paulus menjelaskan begini. Dengan kematian Kristus sebenarnya sunat atau tidak sunat itu tidak penting lagi. Bahkan Rasul Paulus juga menekankan bahwa jangan sunat itu yang menjadi hal yang menjadi fokus utama iman mereka. Karena apa? Memang kita tahu sunat itu kalau dalam ajaran Yahudi itu semacam ya sebuah hal yang harus dilakukan sebagai simbol, sebagai tanda bahwa mereka harus hidup suci, hidup bersih di hadapan Tuhan. Ya. Sunat itu melambangkan bahwa Tuhan tidak suka orang yang kotor dan najis. Karena itu mereka harus sunat. Dan karena itu maka sunat itu juga menunjukkan sebuah lambang kesempurnaan. Dan karena itu menurut saya sunat juga dia memiliki kaitan hubungan yang sangat erat dengan tuntutan hukum Taurat. Kita juga sama tahu bahwa hukum Taurat itu menuntut hidup yang sempurna, Bapak Mam. Ya, jadi kalau sunat itu melambangkan kesucian, kebersihan yang sempurna, maka dia sama dengan tuntutan hukum Taurat. Tetapi Rasul Paulus ingatkan bahwa dalam kenyataannya bahwa walaupun tuntutan hukum Taurat itu sempurna, benar harus sempurna. Artinya kalau 10 hukum Taurat, 1 sampai 10 itu harus benar-benar ditaati. Percuma orang taat 1 sampai 9, lalu perintah yang ke-10 diabaikan, maka tidak jadi. Dia tidak benar. Dan kalau pakai ukuran itu bahwa orang yang benar, orang yang sempurna adalah orang yang taat kepada hukum Taurat, maka tidak akan ada orang yang selamat. Amin. Tuntutan hukum Taurat kan begitu. Ya, sunat juga demikian. Lakukan sunat supaya kamu selamat. Penuhi hukum Taurat supaya kamu selamat. Tapi pada kenyataannya sekali lagi Rasul Paulus mau menyadarkan bahwa itu tidak mungkin. Karena manusia tidak mungkin berjasa melakukan perbuatan baik untuk selamat, maka Kristus datang. Itu sebabnya dalam Matius pasal 5, dalam perikop tentang Tuhan Yesus dan hukum Taurat, Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan aku datang untuk menggenapi dan menyempurnakan. Maksudnya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya orang sebagai Tuhan dan manusia yang bisa memenuhi kesempurnaan tuntutan hukum Taurat dengan tujuan supaya kita manusia ditebus dan diselamatkan. Karena itu kepada jemaat di Galatia dan juga kepada kita semua, Rasul Paulus bilang, mau sunat atau tidak sunat itu tidak penting. Bahkan dalam Roma 2 ayat 29 Rasul Paulus bilang lebih baik sunat hati. Ya. Kalau sunat itu melambangkan kesucian, kebersihan diri, maka yang paling utama harus sunat hati. Artinya hati dan pikiran kita yang harus disucikan dan dibersihkan. Amin. Ya. Dan yang paling lebih utama daripada itu adalah karena Yesus Kristus sudah menggenapi hukum Taurat, maka iman kepada Kristus itu yang bisa membawa dan menyelamatkan kita. Iman kepada Yesus Kristus itu yang membuat kita semua dimerdekakan dari perhambaan dosa. Nah saudara-saudara, kalau sebut bahwa kita orang-orang yang merdeka, maka apa tanda dari orang yang telah merdeka dari dosa? Menurut pembacaan kita tadi, tanda dari orang-orang yang telah merdeka dari dosa adalah orang-orang yang saling melayani, orang-orang yang saling membangun, orang-orang yang hidupnya berguna, orang-orang yang hidupnya saling mengasihi. Ini tanda orang yang telah merdeka dari dosa. Nah, ini saya mengawali dengan 2 pengertian tentang dosa. Pertama, dosa
mohon maaf, dua pengertian tentang kemerdekaan. Yang pertama, merdeka sebagai bangsa dan negara, bebas dari penjajahan. Yang kedua, merdeka secara alkitabiah, yaitu merdeka dari perhambaan dosa. Bagaimana kalau kita menggabungkan dua makna kemerdekaan ini? Kita gabungkan saja dua arti kata merdeka ini, baik secara sosiopolitis maupun secara alkitabiah. Saudaraku, 17 Agustus 1945 sampai dengan 17 Agustus 2021 kita telah merdeka selama 76 tahun. Akan tetapi pada kenyataannya perhambaan dosa itu masih tetap terjadi. Kita jujur mengakui bahwa di bangsa dan negara kita ini masih terjadi permusuhan baik antara pribadi, baik juga antara kelompok-kelompok. Mungkin permusuhan itu terjadi karena ada adu domba. Tapi mungkin saja permusuhan itu terjadi karena beda-beda kepentingan. Kita harus jujur mengakui juga bahwa masih ada pertikaian, masih ada saling menggigit. Seperti yang terjadi pada jemaat di Galatia juga. Di Indonesia ini masih terjadi. Mohon maaf, dalam khotbah pagi ini saya agak ekstrim berbicara ya, agak keras berbicara. Kadang kita orang Kristen yang ada di Indonesia ini jadi korban. Kita mau berbuat baik, kita mau terlibat, kita mau berkontribusi untuk bangsa dan negara ini, tapi apa? Ada orang yang curiga kepada kita. Ada orang yang menolak kita. Ada orang yang bahkan mau menghabisi kita dengan fitnah mereka yang mengatakan bahwa kita ini orang Kristen kafir. Bahkan ada orang yang memusuhi kita lalu ajak-ajak orang lain dengan propaganda segala macam untuk memusuhi kita. Bagaimana kita hadir di tengah-tengah pergumulan bangsa ini? Ya, kita mau merdeka secara sosiopolitis, tapi kita juga mau orang Kristen terpanggil untuk hidup merdeka secara alkitabiah, dalam arti kita mau melayani bangsa ini, kita membangun, kita mau hidup berguna, dan kita mau tampil dalam bangsa dan negara ini dengan hidup saling mengasihi. Kadang-kadang Bapak Mama dan saudara-saudara, saya merasa saya punya pikiran yang bodoh. Saya kadang-kadang punya pikiran yang bodoh begini. Pikiran saya yang bodoh begini. Saya kadang-kadang berpikir katong hidup di Indonesia, di Kupang ini, di Indonesia memang enak, dan memang saya juga bersyukur hidup di Indonesia. Tapi dalam kebodohan saya menghayal bilang begini, enak hidup di Indonesia tapi depung tidak enak juga banyak. Saya menghayal, kadang-kadang saya menghayal, saya bilang begini, bagaimana kalau dulu saya lahir di Amerika. Saya kadang-kadang omong di mama dan anak-anak di rumah, saya bilang begitu, beta kepingin coba dulu beta lahir di Amerika, pasti enak kok, di California sana. Istri saya marah. Mama di rumah marah, dia bilang, kalau bapak kepingin lahir di Amerika berarti pasti bapak sudah nikah dan beta pasti bapak nikah dengan bule. Jadi saya bilang, mama jangan pikir begitu dulu. Saya pun maksud kalau bapak lahir di Amerika, mama juga lahir di Amerika, katong tetap berjodoh di sana. Mama bilang, nah kalau begitu nanti katong pu anak Gera Dentina sonde ada kok katong jadi orang Amerika. Jadi saya bilang, sonde Gera Dentina juga lahir di sana jadi orang bule. Jadi katong semua jadi orang Amerika. Kenapa saya berpikir bodoh begitu? Karena memang ya kadang-kadang saya pikir lebih baik di Amerika orang lebih menghargai dan menghormati perbedaan. Ya, orang lebih menghargai dan menghormati perbedaan. Mama presbiter mau ikut kok? Kenny mau ikut kok? Kalau bapak pendeta, katong kan satu tim. Pemandu lagu mau ikut kok? Tim multimedia juga saya ajak. Kita pergi Hollywood sah. Lalu itu
kawasan di California yang tulis bilang Hollywood, ketong ganti dengan tulisan Oesapa Barat. Tapi saya pikir itu bodoh ya. Amin kok. Karena yang pertama, Neo, di sana kelihatan enak mah belum tentu begitu juga. Jangan sampai di sana ada pergumulan lain yang lebih berat lagi yang kita hadapi. Saya juga sering main gila dengan mama, saya bilang, "Wih, kalau saya lahir di Amerika pasti saya jadi bintang film." Oh. Lalu ya, pasti yang jadi Thor di film Avenger itu pasti bukan Chris Hemsworth, tapi pasti Leo. Teman saya pernah bilang begini, ini benar ya, teman saya pernah bilang begini. Ini omong di saya bilang, lupu muka nih mirip ke Tom Cruise. Tahu Tom Cruise kok? Tahu kok? Itu yang jual gado-gado di muka Siloam situ. Ada teman saya juga yang bilang muka saya mirip, siapa lah itu artis India ini, Shah Rukh Khan. Tidak tahu dong lihat dari mana ya. Ya saya bilang, oh mungkin betul waktu itu beta berdiri di mangrove situ, lu ada berdiri di itu puncak ini apa gedung keuangan sana, makanya lu lihat beta mirip ke Tom Cruise. Saya marah Bapak Mama. Saya tidak suka orang bilang saya mirip Tom Cruise. Saya tidak mirip Tom Cruise. Tom Cruise yang mirip saya. Narsis ya. Nah, ini hanya ilustrasi ya, mohon maaf. Tapi apa yang saya mau katakan di sini, Bapak Mama dan saudara-saudara, kadang-kadang memang kita sebagai manusia ini ketika melihat keadaan yang tidak enak dalam pergumulan mungkin di bangsa dan negara, kita kepingin bisa memilih. Bagaimana kalau saya tidak di sini? Bagaimana saya ada di tempat lain? Bagaimana kalau saya lahir di tempat lain yang lebih enak, lebih nyaman, lebih tenang? Sekarang ini ya bangsa Indonesia ini saya membayangkan kita seperti sebuah komunitas besar. Ya, ini tema kebangsaan. Jadi saya berpikir bahwa dulu ketika pendiri bangsa ini mendirikan negara Indonesia, kita kan tahu komunitas sekarang ini banyak ya Bapak Mama. Ada komunitas anak motor, ada komunitas anak musik, ada komunitas apa lagi, begitu banyak komunitas. Apa alasan orang membentuk komunitas? Orang membentuk komunitas itu biasanya yang pertama, hobinya sama, ya toh? Komunitas anak motor, Revo. Yang kedua, komunitas itu dibentuk dengan alasan tujuan hidupnya, jalannya sama. Lalu komunitas itu ada dibentuk juga dengan mungkin nasib yang sama, bela rasa yang sama. Lalu waktu dulu pendiri bangsa ini mendirikan negara Indonesia ini menjadi sebuah komunitas yang besar dengan heterogenitas, perbedaan-perbedaan dari barat sampai ke timur, utara ke selatan. Saya yakin tujuannya satu. Dan itu termuat dalam Undang-Undang Dasar. Yaitu kita satu bangsa, satu nusa, satu bangsa, satu tujuan, yaitu mau membentuk sebuah negara yang adil, makmur, sejahtera. Kira-kira begitu ya. Saya kurang hafal persis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Tapi tujuannya di situ. Ya. Ini alasan orang membentuk komunitas. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba tujuan dan harapan membentuk komunitas bangsa yang besar ini kemudian di dalamnya tidak lagi nampak tujuan yang sama, pemikiran yang sama, ya? Apakah bisa relevan firman Tuhan ini bilang kamu harus tetap saling melayani walaupun orang itu memusuhi engkau, kamu harus tetap saling mengasihi walaupun engkau dicaci maki? Ini kadang jadi pergumulan juga ya. Ya karena sekali lagi kita manusia ini cenderung mau yang aman-aman sah, yang enak-enak sah. Kalau ketong disuruh memilih komunitas ya pasti ketong pilih saja komunitas yang baik-baik, yang enak-enak, yang ketong suka. Saya punya ilustrasi begini. Kita mau masuk salah satu komunitas. Lalu kepada kita ditawarkan ada 3 komunitas.
Komunitas yang pertama, ada sekelompok orang lewat di depan kita. Waktu mereka lewat, tercium bau jeruk dari itu orang dong. Kalau itu orang dong lewat kok bau jeruk, ini orang dari mana ya? Ya, ini lakapu dong dari soe. Tapi kita suka jeruk, benar kok? Mama suka jeruk kok? Ya. Lalu kita diajak, oh karena kita suka, oh saya mau bergabung dengan komunitas orang jeruk ini karena di dalam ada jeruk lemon Cina, ada lemon asam. Mangkali kalau ketong masuk ketong jadi jeruk nipis. Lumayan bikin sambal ya. Ya kita suka, lalu kita bergabung dalam komunitas itu. Karena kita sama penyuka jeruk. Lalu kelompok yang kedua lewat lagi. Begitu kelompok komunitas ini lewat, tercium bau ayam goreng. Dan kita suka ayam goreng. Amin. Amin kok. Lalu orang tawar, mari bergabung di komunitas penyuka ayam goreng. Ada dalam komunitas ini ada ayam goreng kecap, ayam goreng apa lah? Mentega, ayam rica-rica. Lalu mama tanya, saya mau gabung, saya jadi apa? Mama jadi ayam geprek. Nah ini dua komunitas ketong suka, jadi ketong mau bergabung. Karena ketong suka jeruk, ketong suka apa? Ayam goreng. Tapi bagaimana tiba-tiba komunitas yang terakhir ditawarkan muncul di depan kita, lalu begitu mereka lewat, lalu tercium bau minyak angin. Minyak angin ini ketong sudah mulai membayangkan, jangan sampai dalam ketong masuk ini komunitas ini, jangan sampai ketong yang ada ketong sakit. Karena ini orang tawar mau gabung soalnya di komunitas minyak angin ini. Lalu kita bilang saya tidak mau. Kalau saya gabung saya jadi apa? Oh di dalam ada minyak kayu putih, di dalam ada balsem putih, ada balsem hijau. Lalu kita gabung kita jadi apa? Remason. Dulu saya masih kecil biasa pakai remason. Ya ini bukan mau mengolok-olok. Saya dan istri di rumah juga paling hobi pakai minyak kayu putih dengan itu fresh care. Sakit sedikit ketong pakai itu. Dan aromanya terasa. Mungkin kalau ada komunitasnya nanti saya yang jadi ketua atau mama yang jadi ketua. Nah Bapak Mama, saudara-saudara, sekali lagi ini hanya menjadi gambaran kepada kita bahwa kalau kita disuruh untuk diberi kesempatan untuk memilih, pasti kita mau memilih hal yang baik-baik. Tapi apakah ini mungkin? Menurut saya sangat tidak mungkin. Karena pada kenyataannya kita dihadirkan oleh Tuhan. Kita orang Kristen ditempatkan oleh Tuhan. Ada hadir hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Amin. Sehingga suka atau tidak suka, enak atau tidak enak, ya, adil atau tidak adil, kita harus tetap katakan saya Indonesia. Amin. Saya cinta bangsa Indonesia. Saya merunut ini dari pembacaan dalam Yeremia 29 ayat 7. Itu awal bulan kebangsaan ini ada dibacakan ya. Yeremia 29 ayat 7 yang bilang begini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya. Jadi berdasarkan firman Tuhan yang disampaikan ini dalam Yeremia 29 ayat 7, sekali lagi saya percaya bahwa memang Tuhan sengaja menempatkan kita orang Kristen, orang-orang yang telah dimerdekakan ini, ada di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Tuhan punya rencana bagi saudara dan saya. Tuhan mau kehadiran kita di sini bisa melakukan sesuatu. Ya, Tuhan mau kita hadir ya sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan. Kita hadir bukan lagi sebagai orang-orang yang diperhamba oleh dosa. Ketika ada orang yang berbuat jahat, berbuat tidak benar, kita juga ikut-ikutan seperti itu. Tapi beda.
Orang Kristen disuruh hadir di tengah-tengah dunia yang gelap adalah supaya kita bisa berdiri melakukan sesuatu, yaitu memancarkan cahaya terang kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Amin. Jadi Bapak, Mama, dan saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan dalam surat Galatia ini, ada dua hal yang ingin saya tekankan, saya angkat bagi saudara dan saya menjadi hal yang sangat penting untuk kita pegang sebagai firman Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, pesan yang pertama, memang ada yang sudah merdeka dari hamba dosa, tapi ada yang belum merdeka. Yang pasti mereka belum merdeka sebab mereka belum mengenal Kristus. Kalau mereka sudah mengenal Kristus pun, mereka kenal, tapi mereka belum mengenal secara sungguh-sungguh. Karena itu bagi orang yang belum kenal Kristus secara sungguh-sungguh, mereka masih di antara dua kebimbangan. Ya, seperti jemaat di Galatia, mau cari keselamatan lewat sunat dan hukum Taurat, atau mau cari keselamatan dengan iman kepada kasih karunia Kristus. Tapi kita sebagai orang percaya yang telah dimerdekakan oleh Kristus, kita yang telah sungguh-sungguh mengenal Kristus, kepada kita diajarkan sikap kita, perilaku kita, dan perbuatan kita tidak boleh ditentukan oleh sikap orang lain kepada kita. Sekali lagi, sikap, perbuatan, tutur kata kita, perilaku kita tidak boleh ditentukan oleh sikap orang lain kepada kita. Ya, maksudnya bahwa jangan sampai ada yang berpikir bahwa dong jahat dengan katona, katong buat jahat dengan mereka. Dong buat tidak baik kepada kita, kita juga balas dengan perbuatan tidak baik. Bukan itu sikap dan perilaku orang yang telah dimerdekakan. Kristus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, hidup kita di sini tetap harus berpanutan kepada Kristus dan kepada kebenaran firman Tuhan. Dengan berpanutan kepada Kristus, maka kita mulai melakukan kebaikan, dan kebaikan itu kita mulai dari diri kita sendiri untuk bangsa ini. Tidak peduli apa sikap orang lain kepada kita, tidak peduli apa pandangan orang kepada kita. Mulailah kebaikan itu dari diri kita sendiri. Karena saya percaya ini menjadi kesempatan untuk sekaligus kita menunjukkan bahwa saya dan saudara telah dimerdekakan oleh Kristus. Karena itu saya hidup di Indonesia, saya mau menunjukkan cara hidup yang sesungguhnya. Saya tidak lagi diperhamba dosa, saya tidak melakukan perpecahan, saya tidak mau melakukan pertikaian, saya tidak mau melakukan permusuhan. Dan sekali lagi semuanya itu saya mulai dari diri saya dengan berpegang kepada kebenaran Kristus. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua sebagai pesan firman Tuhan bagi kita, Tuhan menyuruh kita merawat kemerdekaan ini dengan cara apa? Dengan cara saling mengasihi, dengan cara saling melayani, karena kita adalah bagian dari bangsa Indonesia. Kita telah menerima kemerdekaan dalam Kristus. Sekali lagi tugas kita adalah, saudara-saudara, kita merawat kemerdekaan ini dengan saling mengasihi, saling melayani. Kita membangun, kita hidup berguna, kita menjauhi permusuhan dan pertikaian. Bapak, Mama, kekasih-kekasih Tuhan, barangkali memang ini kelihatan sangat ideal. Barangkali juga kita sadar bahwa kita ini tidak seutuhnya sempurna. Kita belum benar-benar sempurna. Sesekali, sesewaktu kita masih salah. Tapi peganglah pesan firman Tuhan ini. Dulu kita hamba dosa, tapi sekarang kita bukan lagi hamba dosa. Kita boleh katakan begini, kita tetap hamba sekarang, tapi beda tuan, beda majikan. Dulu kita hamba dari dosa, tapi sekarang kita adalah hamba kebenaran. Amin. Kita hamba kebenaran. Kita telah dimerdekakan dari dosa. Memang sesekali kita masih berdosa, tapi kita bukan hamba dosa.
Saya menutup renungan ini dengan mengutip sebuah tulisan dari pendeta Stephen Tong. Stephen Tong menulis begini: di Golgota ada 3 salib. Di Golgota ada 3 salib. Salib yang di tengah itu milik siapa? Di Golgota ada 3 salib. Salib yang di tengah milik siapa? Milik Tuhan Yesus. Yang di kiri kanan salib milik siapa? Penjahat atau orang berdosa, ya, betul kok? Ya. Penjahat yang bertobat di sebelah kiri kok kanan? Ya. Betul, di kanan kok. Di Injil Lukas hanya bilang ini. Saya juga biasa ngomong begitu, penjahat di sebelah kanan, tapi kalau lihat di Alkitab tidak tulis di kiri kanan, ya. Injil Lukas hanya bilang salah seorang bicara begini, salah seorang bicara begini. Ya. Menurut Stephen Tong, ya, 3 salib itu ini dalam bahasa Inggris. Salib yang di tengah namanya die for sin. Itu yang di tengah. Yang bertobat, salib yang bertobat dinamakan die to sin. Yang ketiga, salib yang tidak bertobat itu disebut die in sin. Mengerti kok? Mengerti bahasa Inggris kok? Saya juga tidak mengerti, ini untung Stephen Tong jelaskan. Yang di tengah milik Kristus, die for sin, artinya dia mati untuk menebus, ya, dosa manusia, ya, die for sin. Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Yang kedua, yang bertobat, die to sin. Itu berarti yang bertobat itu dia sudah mati bagi dosa. Jadi beda, ya. For dan to itu dibedakan. Yang kedua itu die to sin, dia sudah mati bagi dosa. Dan yang ketiga, die in sin, itu berarti dia tidak bertobat, karena itu dia mati di dalam dosanya. Lalu kita yang mana dari 3 jenis salib ini? Kita yang mana? Tidak mungkin kita yang tengah, ya. Karena salib yang di tengah, die for sin, itu hanya milik Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang sanggup berkorban dengan darahnya yang suci dan kudus untuk menebus dosa manusia. Harusnya saudara dan saya ada di salib yang kedua, yaitu die to sin. Kita telah mati bagi dosa. Rasul Paulus, Stephen Tong, saya pikir mendasarkan ini, Bapak Mama, dalam surat Roma 6 ayat 11. Kita buka sama-sama dan kita membaca, ya. Kata die to sin, mati bagi dosa, dalam surat Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11 bilang begini: demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang datang kepada kita. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih,
Kita baru saja mendengar dan merenungkan firman Tuhan, dan saya percaya kita semua dijamah dan diberkati melalui firman ini. Karena itu kita akan masuk pada pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli ini akan dirangkai, akan dilanjutkan dengan pertanyaan dan jawaban dalam persiapan untuk perjamuan kudus bagi para anggota SIDI. Karena itu jemaat sekalian dipersilahkan berdiri. Mari saudara-saudara bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu kita menyatakan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita telah menyatakan pengakuan iman kita, dan selanjutnya khusus bagi para anggota SIDI, bahwa kepada kita sambil tetap berdiri, kepada kita telah dipersiapkan pelayanan perjamuan kudus pada minggu ini. Karena itu bagi yang bukan anggota SIDI dipersilahkan duduk kembali. Namun saudara-saudara para anggota SIDI yang berkenan dan menyatakan kesediaannya untuk ikut merayakan perjamuan kudus pada minggu ini, yaitu pada tanggal 26 Agustus 2021 dan pada tanggal 27 Agustus 2021. Kepada saudara-saudara dipersilahkan untuk menjawab ada 4 pertanyaan. Saudara harus jawab di hadapan Allah. Pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama kita jawab dengan ya, saya percaya dengan segenap hati. Apakah dengan segenap hati saudara-saudara percaya bahwa pengajaran yang benar dan sempurna tentang kasih dan anugerah Allah yang dinyatakan kepada kita tercantum dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dengan segenap hati. Jawaban yang sama untuk pertanyaan nomor 2. Apakah dengan segenap hati saudara-saudara percaya bahwa oleh karena dosa maka kita telah kehilangan kemuliaan Allah serta patut dihukum oleh Allah, dan oleh karena itu kita tidak layak di hadapan Allah? Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dengan segenap hati. Pertanyaan nomor 3 jawabannya sama. Apakah dengan segenap hati saudara-saudara percaya bahwa hanya oleh kasih dan anugerahnya Tuhan Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang tubuhnya dipecahkan dan darahnya ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita? Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dengan segenap hati. Pertanyaan terakhir dijawab, ya, saya berjanji dengan tulus hati. Apakah saudara-saudari dengan hati yang tulus berjanji melakukan kewajiban yang dipercayakan Allah kepadamu, yang telah dimeteraikan oleh baptisan, dan akan tetap setia oleh kuasa Roh Kudus pada pengakuan terhadap hidup dengan imanmu di dalam kasih yang benar dalam persekutuan sesama manusia, supaya dengan demikian saudara-saudara tetap menyatakan syukur yang benar kepada Allah oleh anugerahnya? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji dengan tulus hati.
tiada lain landasanku. Sebagai jawaban atas anugerah Tuhan yang kita terima dalam hidup ini, marilah kita memberi persembahan kepada-Nya sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha murah dan maha baik, pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kepada-Mu Tuhan, terutama persembahan tubuh kami, yang Engkau sudah memberikan waktu untuk kami dapat mendengarkan akan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, dan lewat persembahan tubuh kami juga akan memberikan persembahan syukur natsar kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau rapi, Engkau kuduskan. Biarlah persembahan itu menjadi berkat dalam rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, Allah di dalam Kristus Tuhan, penebus dan pemberi kemerdekaan bagi kami umat-Mu.
Kami bersyukur kepadamu Bapa atas segala kasih, setia, dan penyertaan Tuhan, atas segala kemurahan dan berkat-berkat-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi kami. Tidak pernah henti-henti dan tidak pernah putus-putusnya. Hari ini kami diberkati Tuhan dalam kesempatan beribadah. Meskipun dalam keterbatasan, meskipun kami ada dalam pergumulan-pergumulan yang berat, baik secara pribadi maupun secara bangsa dan negara, terutama akibat pandemi COVID-19 yang sampai dengan hari ini masih selalu kami gumuli. Tetapi ya Bapa, di tengah-tengah semua pergumulan ini, kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena kami juga tetap melihat, kami tetap merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan beri kepada kami. Terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan bagi kami semua. Terima kasih karena dalam perayaan bulan kebangsaan dan di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19, kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa kehadiran kami sebagai orang Kristen di tengah-tengah bangsa dan negara ini bukan secara kebetulan, tetapi ada di dalam maksud dan rencana Tuhan. Tuhan mau supaya kami melayani dan mengasihi. Tuhan mau supaya kami bekerja, beraktivitas, melayani, membangun dan hidup berguna. Apalagi Kristus telah memerdekakan kami. Semua perbuatan baik yang kami buat, kami lakukan. Itulah tanda bahwa kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Kami ada dalam pergumulan ya Bapa, bahwa bangsa dan negara ini juga kami jujur mengakui terkadang masih banyak hal yang tidak baik dan ketidakadilan yang masih terjadi. Termasuk bagi kami orang-orang Kristen, orang percaya. Kami rindu untuk membangun, kami rindu untuk berkontribusi. Kami memang rindu untuk melakukan pesan firman Tuhan ini. Tetapi terkadang kami harus berhadapan dengan sikap-sikap yang menolak, memusuhi. Bahkan kami juga harus berhadapan dengan sikap-sikap penyesatan yang berbahaya bagi kami. Tapi firman Tuhan menguatkan kami bahwa panggilan kami adalah tetap untuk hidup bercahaya, menjadi garam dan terang, membawa kasih, damai sejahtera dan sukacita. Sikap kami ini tetap kami angkat, kami lakukan, dan kami tidak tergantung kepada sikap orang lain terhadap kami. Ketergantungan kami adalah kami meneladani dan kami berpanutan kepada Kristus yang mengajarkan hal kasih. Tuhan memberkati bangsa dan negara ini. Tuhan menolong memberkati kami sebagai umat-Mu, supaya pesan firman Tuhan ini mampu kami wujudkan, sehingga dengan kehadiran kami boleh memberi arti dan makna yang positif bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Kami rindu di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat akibat pandemi ini, kami tetap mampu maju ke depan. Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Beri mereka hikmat, beri mereka kemampuan, beri mereka pertolongan-Mu Tuhan, supaya mereka dapat terus melaksanakan program-program yang sanggup dikerjakan, dan mereka juga dapat mengambil langkah-langkah yang bijaksana, langkah-langkah penuh hikmat untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Di atas segalanya kami memohon kuasa dan mujizat Tuhan, supaya Tuhan menolong kami agar virus ini bisa ditangani, dihentikan, baik melalui vaksin, melalui obat-obatan, dan juga melalui penerapan protokol kesehatan. Tuhan jaga lindungi kami semua, sambil kami berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang terpapar virus corona di rumah mereka dan di rumah sakit, mereka yang kesulitan dan menderita. Tuhan tolong jamah, berikan mujizat-Mu dan sembuhkan, pulihkan mereka.
Doa yang sama juga untuk saudara-saudara kami yang sakit. Sakit bukan karena virus corona. Tuhan juga menjamah dan memulihkan mereka. Kami berdoa untuk semua jemaat, terkhususnya jemaat Bethlehem Oesapa Barat, rayon 1 sampai rayon 23. Dalam kehidupan, usaha, pekerjaan, aktivitas di tengah-tengah masa pandemi ini. Ada yang tetap berjalan dengan normal, tetapi banyak juga yang kesulitan bekerja, berusaha, dan kesulitan secara ekonomi. Kami juga memohon belas kasihan Tuhan di tengah-tengah keadaan ini. Tuhan menolong kami semua, memelihara kami dengan berkat dan pertolongan-Mu, sehingga kami dapat tetap bertahan menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Tuhan memberkati gereja, Tuhan memberkati anak-anak yang bersekolah. Kami juga tetap berusaha melakukan yang terbaik di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan memberkatinya. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Di minggu ini juga kami akan merayakan pesta perjamuan kudus yang sempat tertunda akibat pandemi. Perjamuan kudus akan dilakukan di rumah melalui pelayanan kami para pendeta kepada para presbiter, dan selanjutnya dilanjutkan pelayanan itu dari rumah ke rumah kepada setiap anggota SIDI. Setiap jiwa yang telah menyatakan kesediaan dan berdoa mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus ini, Tuhan menolong, menjamah, dan memberkatinya. Sehingga biarlah pesta perjamuan kudus ini tetap memberi makna yang baik, memberi makna yang mulia bagi iman percaya kami, bagi pengharapan kami akan penebusan dan keselamatan dari Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami kepadamu. Kami bersyukur untuk pelayanan ibadah hari ini. Tuhan memberkati semua yang kami lakukan ini, sehingga pelayanan dan ibadah ini boleh menjadi berkat, menjadi sukacita, dan membangun iman jemaat teristimewa di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan memberkati kami semua. Hamba yang telah selesai berbicara, hamba terbatas, tapi kuasa Roh Kudus akan secara luar biasa menjelaskan dan memeteraikan firman-Mu bagi setiap hati yang sukacita menerimanya. Semua presbiter yang melayani Tuhan memberkati. Tim musik, pemandu lagu, multimedia, semua saudara yang terlibat mendukung akan pelayanan ibadah secara online ini, Tuhan memberkatinya. Tuhan menerima semua ibadah ini menjadi persembahan yang berkenan dan berbau harum untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, sempurnakanlah semuanya ini. Mengampuni kami dari semua dosa dan kecemaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat, silakan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mohon kesediaan untuk mendengar warta jemaat. Warta jemaat Minggu 22 Agustus 2021, Masjid Bethlehem Oesapa Barat. 1. Ucapan selamat. Majelis Jemaat Bethlehem Oesapa Barat menyampaikan salam damai sejahtera dan selamat berbahagia kepada seluruh jemaat Bethlehem Oesapa Barat dan jemaat tamu yang mengikuti ibadah online saat ini. Majelis jemaat juga mengucapkan selamat berbahagia dan bersukacita bagi setiap anggota jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan sukacita lainnya dalam minggu ini. 2. Informasi pelayanan. Diinformasikan kepada semua jemaat Bethlehem Oesapa Barat bahwa mulai Minggu 29 Agustus 2021, kebaktian Minggu akan berlangsung di Gedung Kebaktian Jebok, Jalan Mesak Amalo, Pulau Indah. Kebaktian akan dilaksanakan 4 kali, yaitu kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 8.30 pagi, kebaktian ketiga pukul 16 WITA atau 4 sore, kebaktian keempat pukul 18 WITA atau 6 sore.
Pelayanan ibadah-ibadah di rayon meliputi ibadah rumah tangga, kategorial, fungsional, dan ibadah syukur untuk sementara belum diadakan. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah telah dibuka kembali. Telah dibuka pendaftaran baptisan kudus pada bulan September 2021. Nikah masal akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Perjamuan kudus bagi anggota SIDI yang telah siap mengikuti perjamuan kudus, maka perjamuan kudus triwulan 2 diatur sebagai berikut. Kebaktian perjamuan kudus dilaksanakan 2 hari, yaitu pada hari Kamis 26 Agustus 2021 dan Jumat 27 Agustus 2021. Pelaksanaan perjamuan kudus akan dilakukan di rayon masing-masing. Waktu pelaksanaan perjamuan kudus akan diatur oleh pendeta pendamping dan koordinator rayon masing-masing. Perhadapan presbiter antar waktu dilaksanakan pada 5 September 2021. Nama presbiter antar waktu sebagai berikut. 1. Dewi Salina Tui, Rayon 9, Jabatan Pengajar. 2. Ronald N. Leka, Rayon 10, Jabatan Penatua. 3. Agustinus Laga Suban, Rayon 16, Jabatan Penatua. 4. Yuliana Moi Pandi, Rayon 18, Jabatan Penatua. 5. Kevi Z.M. Takubesi, Rayon 18, Jabatan Diaken. 6. Delila Pelokila Mandala, Rayon 20, Jabatan Diaken. 3. Berita duka. Telah meninggal dunia anak saudara Aris Chandra Immanuel Manu, Rayon 7, pada hari Rabu 18 Agustus 2021 dan telah dikuburkan pada hari Rabu 18 Agustus 2021. Jemaat dan majelis jemaat menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka. 4. Ucapan terima kasih. Jemaat dan majelis jemaat Bethlehem Oisapa Barat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Leonard G. Lakapu, STH, yang telah memimpin kebaktian saat ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam tugas dan keluarga. Demikian warta jemaat saat ini. Terima kasih untuk kita semua. Salam. Salam. Baiklah saudara-saudara, diberkatilah kita dalam ibadah ini, dan sekarang kita ada pada bagian akhir ibadah ini. Karena itu untuk bagian pengutusan jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Saudara-saudara, oleh anugerah Tuhan maka kita hidup dalam negara yang merdeka. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mensyukurinya dengan merawat kemerdekaan dan menjauhi permusuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.